Mari kita membaca dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Ini salah satu ayat favorit saya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, Paulus berbicara kepada orang Efesus. Ia berdoa supaya orang Efesus diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar, mengenal segala kuasa yang dikaruniakan Allah kepada orang percaya, betapa dahsyatnya bagian warisan yang diberikan kepada kita. Dan di sini dia juga berdoa, aku juga mendoakan supaya kamu bisa memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, betapa luasnya kasih Kristus. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus ini. Walaupun itu tidak bisa difahami oleh akal, tapi aku berdoa supaya kamu bisa paham juga. Tidak bisa difahami dengan akal betapa besarnya kasih Allah, tapi aku doakan supaya kamu paham juga. Jadi bagaimana Anda mau memahaminya? Pasti bukan dengan akal. Betul tidak? Sebab dengan pikiran, dengan akal itu kasih Allah tidak bisa kebayang, tidak bisa mengerti. Tapi toh aku doakan supaya kamu mengerti juga betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dengan apa bisa mengerti? Harus bukan dengan pikiran, tapi dengan roh. Harus dengan roh. Kalau tidak dengan roh tidak bisa mengerti. Banyak orang Kristen masuk dalam kepercayaan kepada iman kepada Yesus, tapi selalu pakai otaknya untuk mengerti kasihnya Allah, itu tidak bisa-bisa. Harus dengan roh. Kalau orang masuk di alam roh, berpikir cara roh, maka pikirannya akan meluas, melampaui segala batas. Ya, sesuai dengan betapa luasnya pikiran Yesus. Sebab Anda tidak lagi pakai pikiran Anda yang terbatas, tapi pakai pikiran Kristus. Lalu bisa cocok, bisa mengerti. Tapi juga dikatakan di sini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi salah satu yang didoakan Paulus untuk orang Korintus, dan saya percaya tentu ini untuk semua orang Kristen. Doanya Paulus adalah, aku berdoa supaya kamu semua dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Apa itu kepenuhan Allah? Tanpa kepenuhan Allah, Anda tak mampu mengerti Allah. Gini, anak kecil, masih kecil, dia coba mengenal ayah dan ibunya. Tapi karena dia masih kecil, dia hanya bisa menangkap sebatas pengetahuan yang dia punya. Dia tak bisa mengerti sepenuh-penuhnya cara berpikir ayah dan ibu, tidak bisa. Itu sebabnya anak kecil kadang-kadang dia melanggar pikiran orang tuanya, kena pukul dia, pam. Baru dia, kalau begini saya tidak boleh. Kalau begitu saya dihajar ini karena tidak boleh. Dia coba sekali lagi, apa iya begitu? Dia coba melanggar lagi, kena lagi pukul, pam. Oh, kali ini kapok dah dia. Baru, oh kalau begitu, kalau saya melanggar ke sana, orang tua saya tak setuju. Saudara, melalui seperti trial and error, melalui kesalahan-kesalahan seperti itu, lama-lama anak kecil ini mencoba mengerti pikiran bapaknya, pikiran mamanya. Oh, yang begini-begini dia tidak setuju, yang begitu-begitu dia senang sekali. Nah, dia lebih senang mendapat pujian, penghargaan daripada dapat pukulan. Itu sebabnya setiap kali dia melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tuanya, dia dapat pujian, hatinya juga senang. Lama-lama dia menyesuaikan cara berpikirnya dengan pikiran orang tua. Hal yang sama bukan dengan Anda selama berhidup mengikut Tuhan Yesus.
bersama-sama ketika Anda dilahirkan baru menerima Yesus dalam hati Anda mulai melangkah, berjalan. Tadinya dengan mau sendiri terus, selalu minta, Tuhan berkati, sekarang aku sudah percaya kepadamu, berkati dong aku mau pergi ke sini, Tuhan tolonglah aku lindungi, Tuhan saya mau membuka perusahaan baru, Tuhan berkatilah perusahaan ini. Jadi maunya apa, mintanya diberkati. Karena apa? Karena aku sudah percaya Engkau, itu konsekuensimu. Mau tidak mau kau harus berkati aku. Ternyata beberapa kali dengan cara seperti itu tidak jalan. Beberapa kali orang ini mengalami kesalahan, mengalami benturan, mengalami kegagalan. Lama-lama dia menyesuaikan diri. Oh kalau begitu saya tidak bisa ngawur-ngawur begini nih, nggak bisa. Ya main seruduk begitu lalu minta diberkati Tuhan, tidak bisa. Mau tidak mau Anda harus mulai mencari pikirannya Allah itu seperti apa sih, kehendak Dia itu seperti apa. Saudara, dalam perjalanan hidup Anda dari hidup hari ke hari, kalau Anda tekun ikut Yesus, tidak cepat ngambek, tidak cepat putus asa, Anda lama-lama akan mengerti pikiran Allah, pikiran Kristus melalui trial and error itu tadi. Dan sesudah Anda melalui proses sama mempersamakan pikiran itu seperti anak kecil, mencoba menyesuaikan diri pikiran bapaknya, lama-lama dia menjadi orang dewasa. Dan sesudah sama dewasa dengan bapaknya, apa saja yang dipikir bapaknya dia langsung mengerti, apa yang diinginkan bapaknya dia mengerti. Dari itu dia hidup di dalam sekarang kasih yang lebih penuh, dalam kepenuhan kasih. Dulu anak saya sering saya pukul karena berkelahi satu sama lain. Kalau sudah berkelahi, ayo cepat minta maaf. Dengan marah mereka ulurkan tangannya. Kak, sorry. Adiknya, sorry Yos. Dengan sikap yang marah. Tapi saya bentak, bukan begitu, minta maaf yang betul. Sorry Kak, sorry Yos. Sebenarnya belum benar, tapi ya sudah saja. Sesudah agak besar, mereka tidak berkelahi lagi. Karena setiap kali saya ajar begitu, lama-lama mereka belajar saling mengasihi. Dan tanpa saya mengerti, satu hari anak saya bercerita, Dad, tahu nggak Dad, pernah satu hari saya kejar kakak saya, si yang kecil. Saya bawa pisau, saya mau bunuh kakak saya. Itu waktu Dedi ada di dalam pelayanan, entah keluar kota kemana. Hah? Kamu mau bunuh kakak? Iya, habis waktu itu dia kasar sama saya. Saya marah, saya kejar dia, lari dia. Adiknya kejar kakaknya. Sejak itu kakaknya tidak berani kasar sama adik. Tapi sesudah sekian lama, saudara, anak ini bertumbuh dua-duanya di dalam roh, mengenal kasih Allah. Satu hari si adik ini bertobat sendiri, menangis di depan Tuhan, minta ampun karena dia melihat dirinya dikubur oleh Tuhan dalam kuburan, dalam peti mati yang dikubur. Dia lihat di dalam vision itu dia dikubur di situ. Dan sejak itu dia menjadi lembut sekali. Lalu dia telepon kakaknya ada di Australia. Dia telepon, Kak, saya minta ampun Kak, saya dulu pernah mau bunuh kamu, saya menyesal, ampuni saya ya. Kakaknya, ya Yos, saya kakak juga minta maaf ya. Lalu ketika kakaknya pulang ke Indonesia, mereka sangat dekat dan intim dan mengasihi satu sama lain. Tumbuh sendiri dalam kasih. Dan sesudah mereka bertumbuh di dalam kasih, baru si adik ini cerita, tahu nggak, Dad, pernah dulu saya mau bunuh kakak. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengubah saya. Jadi sekarang anak saya tidak lagi saya bentak. Kalau tahu dia berbuat salah, saya hanya berkata, ye gitu lagi, oh, sorry Dad. Ya sudah, tidak apa-apa. Segala risiko saya yang tanggung. Hubungan kami menjadi seperti sahabat. Walaupun masih sering kalau dia datang saya pelok banting-bantingan di lantai. Kami masih main seperti itu. Ya, ada hubungan kasih yang sangat dekat. Dan sekarang apa yang saya pikirkan, dia bisa mengerti apa pikiran saya. Dan saya juga bisa memahami dia lebih banyak. Karena dia sudah dewasa. Sekarang pikirannya sama. Cara saya mengambil ini sebagai gambaran untuk hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Kalau Anda berjalan terus hari demi hari, mungkin mula-mula melalui kesalahan itu tadi ya, trial and error. Setiap kali Anda melangkah di luar kehendak Allah, tiba-tiba Anda kena disiplin, Anda kena kehilangan sesuatu, entah mengalami kecelakaan, entah mengalami musibah, entah mengalami sakit atau sesuatu yang salah, Anda rugi, bangkrut.
Dan kemudian Anda berdoa, bergumul, mungkin berlinang air mata, akhirnya Anda mengerti kehendak Allah. Dan sesudah Anda bertumbuh secara rohani, dewasa, Anda memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Dan Paulus berdoa, aku ingin supaya kamu dipenuhi dengan segala kepenuhan kealahan. Apa yang didoakan? Ia ingin supaya saudara memiliki pikiran-pikirannya Allah. Itu yang nomor satu. Ia juga berdoa supaya Anda dipenuhi dengan segala pengertian tentang perasaan Allah. Mengerti Allah itu merasa bagaimana kalau Anda berbuat begini dan begitu. Sebab kadang-kadang perasaan ini seringkali lambat bertumbuh. Sudah sekian tahun ikut Tuhan Yesus, kadang-kadang ini dorongan-dorongan emosi, keinginan hati masih maunya sendiri, tidak sesuai dengan perasaan Allah. Paulus berdoa, semoga di dalam perasaan juga kamu memiliki seluruh kepenuhan kealahan. Tapi juga Paulus berdoa supaya kamu memiliki seluruh karakternya Allah. Lemah lembutnya, kasihnya, kebaikan, kesetiaan, tahan menderita, sabaran, sukacitanya, damai sejahteranya, seluruh karakter Allah penuh di dalam kau. Apalagi yang dirindukan oleh Paulus, supaya engkau juga dipenuhi dengan seluruh kepenuhan kuasa Allah, supaya dalam perjalanan hidupmu ikut Yesus, engkau makin lama makin mengenal segala seluk-beluk kuasanya Allah, sehingga kamu bergerak di dalam kuasa itu dan mampu bergerak, mampu berbuat sesuatu seperti Yesus dahulu. Paulus juga berdoa kemudian supaya Anda dipenuhi dengan seluruh kemuliaan Allah. Kemuliaan selalu digambarkan dengan terang, supaya cahaya Allah itu memancar di wajahmu, supaya rohmu itu bercahaya di alam roh. Saudara, kalau orang memiliki kemuliaan Allah, rohnya bercahaya. Rohnya bercahaya. Seperti Adam dan Hawa dahulu diliputi oleh cahaya kemuliaan Allah, sekarang sejak orang dilahirkan baru, rohnya mulai memancarkan cahaya, dan semakin hari semakin terang, dan cahaya ini menembus tempat gelap. Orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, kalau ia hadir di suatu ruangan, roh-roh kegelapan akan ketakutan dan menyingkir. Itu suatu detektor apakah cahayamu masih memancar atau tidak. Ya, kalau Anda hadir di suatu tempat, nanti ada orang-orang yang memiliki roh jahat tiba-tiba gelisah dan tidak enak, merasa tidak enak, lalu kabur dan pergi. Atau tiba-tiba orang itu mengalami manifestasi dan muntah. Satu kali saudara, saya ada di Portland beberapa tahun lalu, sedang bicara dengan anggota tim saya yang pindah ke sana. Di rumah dia kami bicara, tiba-tiba datang seorang nona, karena nona ini hendak menemui pacarnya yang ikut bersama-sama di dalam rumah ini. Nona ini orang Jepang, gadis Jepang, pacarnya anak Indonesia. Ketika dia sampai di depan pintu, dia pencet bel, lalu dia masuk, tiba-tiba aduh. Nah, kami tanya, kenapa? I have a headache, aku pusing katanya. Lalu dia duduk, lalu saya tanya langsung, since when do you have headache? Just now, in front of the door. Di depan pintu saya tiba-tiba sakit kepala. Langsung saya tahu ini gara-gara dekat saya dia sakit kepala nih. Lalu saya bilang, may I pray for you? Please. Saya pegang kepalanya, begitu saya pegang kepalanya tiba-tiba gitu. Saudara tahu apa itu terjadi? Ada sesuatu yang keluar. Sebab apa? Saya bilang, in Jesus name, command all ancestor spirits, roh-roh nenek moyang keluar. Sebab saya tahu ini orang Jepang. Jadi orang Jepang kan nyembah orang mati juga kan. Nah, ini begitu ketemu Andreas ini, roh orang matinya lompat keluar. Dan begitu gitu. How do you feel now? I feel fine. It's gone. Sudah lenyap. Saya tidak berniat melayani dia, saya tidak berniat mengkhotbahi dia, tidak. Dia hanya masuk ke ruangan di mana saya berada, tiba-tiba dia rasa sakit kepala. Siapa yang sakit kepala ini?
Kenapa dia sakit kepala? Ada roh nenek moyang yang langsung mau melompat. Begitu saya pegang kepalanya, saya tengking dia keluar. Pas. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena dari dalam roh saya memancar cahaya, terang. Dan itu roh-roh dewa-dewa, roh kegelapan, roh kelenteng atau apalah orang Jepang sembah apa itu, tidak tahan. Ada saat-saat dimana kalau kami sangat serius berdoa puasa, saudara, doa puasa dan menyembah Allah, hadirat Allah itu kerasa begitu. Orang berdekatan dengan kami rasanya gemeter. Ada ketakutan. Satu kali saya melayani satu kelompok youth with mission, anak-anak muda itu. Mereka minta dilayani. Ketika saya sedang ajak mereka bicara, saya terangkan tentang firman Tuhan, saya berdiri di belakang seorang anak muda karena mereka duduknya melingkar begitu. Ini anak muda tiba-tiba gemetar lalu pindah ke sebelah sana. Lalu saya tanya, "Loh, kenapa Anda pindah?" "Enggak tahu, Pak, saya takut di situ." "Takut apa?" "Enggak tahu." Oke, lalu saya sudah merasa ini takut, ada setan ini, setan takut Andreas. Saya kemudian bicara sambil berjalan. Akhirnya saya dekati lagi itu anak muda. Sekarang saya lihat dengan jelas, itu seluruh badannya goyang, gemetar semua. Loh, kenapa gemetar ini? Betul kelihatan gemetar gitu. Kenapa gemetar? Enggak tahu, Pak. Takut. Takut apa? Enggak tahu. Tunggu, sabar-sabar ya. Nanti saya brodoli. Tunggu. Begitu selesai saya berkhotbah, lalu saya ajak mereka berdoa. Ini yang nomor 1 berteriak, lalu dia mulai pukul sana pukul sini, saudara. Ada 7 orang pegang dia, dibanting semua, jatuh. Karena apa? Ini ternyata olahragawan pelatnas, jago judo, karate, jujutsu, kungfu sama taekwondo, jadi 1-5 ilmu. Lalu ketika kami tengking satu persatu, lalu kungfunya, "Ayo keluar kau roh kungfu dalam nama Yesus." "Tidak, kamu tadi yang gemetarannya." "Bukan." "Siapa yang tadi gemetaran?" "Yoga." Si yoga yang gemetaran. Jadi ada roh-roh yang memang takut sekali kalau ketemu orang. Dalam diri saya ada terang, ada cahaya yang menembus. Saudara, kemuliaan Allah akan bertambah di dalam diri orang yang selalu ikut pekerjaan Tuhan, selalu bekerja di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Urapan memancar dari terang di sini. Apa itu terang? Itu kemuliaan. Saudara, kalau saudara hadir di satu ruangan, lalu datanglah ke situ pelacur, datang situ hostess, datang ke situ tukang merokok, lalu ada yang ngajak Anda main judi, lalu nawar, "Ayo minum," gitu. Kira-kira di dalam diri Anda ada roh apa? Ya, mereka bukannya lari malah ngerubung, malah merubung Anda itu. Kira-kira roh apa itu? Ya. Kalau Anda di dalam bisnis tiba-tiba ada orang lalu datang ini lalu ngajak ngomong manis-manis, ternyata menipu uang Anda, lalu Anda ketipu sekian ratus ribu. Lalu datang lagi dan waktu Anda, waduh sialan, saya ini ditipu orang sekian ratus ribu. Oh kasihan. You bisnis sama orang yang salah sih, enggak pandang orang. Saya ada bisnis baru ini. Lalu Anda diajak ngomong, masuk ke bawah, enggak taunya ternyata dia penipu juga. Lalu Anda datang, habis ini ketipu, ini datang lagi penipu yang ketiga. Kira-kira di dalam dirimu ada roh apa? Itu setan gemar menipu Anda. Ada roh goblok barangkali. Ada roh yang gemar ditipu orang. Jadi datanglah semua roh-roh penipu datang sih. Kalau orang belajar ilmu silat, di dalam dirinya ada ilmu bela diri, dia suka berkelahi, saudara. Ya, walaupun ilmu bela dirinya namanya ilmu bela diri merpati putih. Saudara, banyak orang Kristen tertipu oleh ilmu ini ya. Ilmu merpati putih katanya. Satu hari saya pernah melayani orang yang 2 kakak beradik yang menciptakan ilmu bela diri merpati putih. Ini adiknya saya layani. Tapi nanti saya cerita. Ilmu bela diri itu selalu, walaupun sifatnya membela diri, bukan untuk menyerang katanya. Ini ilmu putih, ini bukan ilmu gelap, ini bukan untuk kejahatan, untuk membela diri.
untuk melindungi diri. Bahkan di antara ilmu bela diri ada yang dikatakan ilmu bela diri yang kasar, yang main pukul. Tapi ada ilmu bela diri yang selalu sifatnya halus katanya. Itu kami tidak memukul. Kalau orang memukul kami mengelak, lalu pakai tenaga lawan kami banting dia. Tetap saja walaupun itu halus atau kasar, tetap itu ilmunya setan. Dan orang yang punya ilmu bela diri selalu memancing orang untuk mengajak berkelahi. Orang ini tidak apa-apa, tidak salah. Dia jalan, di jalan, lihat toko, tiba-tiba ada orang yang senggol dia, pek gitu. Hei, kenapa nih? Apaan lo? Emangnya mau apa? Berani sama gua? Ini orang heran, loh aku tidak mulai, tidak apa kok. Dia tahu-tahu menantang, kenapa begini? Sampai akhirnya harus berkelahi. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada roh yang mengundang perkelahian. Ada roh-roh yang memang di dalam diri seseorang mengundang perzinahan. Ada roh-roh yang mengundang penipuan. Ada perempuan-perempuan yang mengundang pukulan dari suami. Punya suami selalu mukul aja. Pam, tendang, buk. Nanti gak tampar lagi, buk. Tempelin ke tembok, jedor gitu. Kan ada perempuan-perempuan yang selalu begitu. Ternyata kalau dilayani di dalamnya ada roh tukang mengundang pukulan. Nanti kalau suaminya tegur, kenapa sih kamu main kasar sama saya? Sebetulnya tidak begini. Saya tahu perempuan, saya ini laki-laki yang tahu harga diri. Masa saya pukul perempuan begini? Tapi kalau sama dia tidak tahu, kenapa nggak tahan? Itu mulutnya itu barangkali. Aku rasanya nggak tahan, pengen tampar saja. Ada roh yang mengundang pukulan. Ada roh jenis macam itu, saudara. Tapi kalau di dalam dirimu ada roh Allah dan roh itu percaya, roh-roh jahat itu melarikan diri dari Anda. Amin. Paulus berdoa, semoga kamu dipenuhi dengan segala kemuliaan Allah. Segala kemuliaan Allah. Gimana itu bisa terjadi? Kalau engkau membuang segala pikiran, segala ide dan gagasan setan, engkau lepas, kau buang tengking, minta api dari surga membakar dirimu, dan engkau dikuduskan, ditahirkan. Saya menolong anak-anak muda. Dalam mereka hari Minggu yang lalu, mereka rindu sekali dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang Kristen mempunyai konsep yang tidak jelas tentang kehadiran Allah di dalam dirinya. Saudara, kalau saudara setia mendengarkan khotbah-khotbah saya, selalu saya menekankan bahwa di dalam dirimu, sejak engkau membuka hati dan menerima Yesus, sejak itu Yesus Kristus hadir di sini, Roh Kudus juga hadir di sini, Allah Bapa juga hadir di sini. Jadi segala pertolongan Allah datangnya bukan dari sana lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu. Sejak engkau undang Yesus masuk di dalam hatimu, itu konsekuensi dari orang yang mengundang Yesus masuk dan mengalami kelahiran baru. Segala mata air Allah adanya di dalam sini. Jadi kalau engkau membutuhkan segala pertolongan Allah, sejak engkau lahir baru, bukan menengadah ke langit dan menantikan dari langit turun, tapi melihat apa yang Allah sediakan di dalam dirimu. Barangkali ini bedanya khotbah saya dengan khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain. Sebab saya selalu menekankan di dalam dirimu segala perkara telah disediakan. Nah, saya menolong anak-anak remaja ini ketika mereka rindu dibaptis Roh Kudus. Sebab di antara mereka ada yang rindu sekali dan tiap kali ditumpangin tangan tidak terjadi apa-apa. Lalu saya beritahu begini, kalau Yesus Kristus diundang masuk dalam hatimu, Yesus ada di mana? Kita jawab, ada di sini. Lalu di dalam Efesus 1 ayat 13, dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ketika Anda mendengar berita Injil dan menjadi percaya, tak kala saat itu terjadilah pemeteraian. Engkau telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pada waktu kita mendengar Yesus berdiri di muka pintu sambil mengetuk, lalu kita membuka hati, Tuhan masuklah dalam hati saya. Yang masuk siapa? Yesus.
Tapi sekarang dikatakan tatkala kamu mendengar Injil kebenaran itu dan percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi yang masuk siapa sekarang? Roh Kudus. Roh Kudus atau Yesus? Yesus atau Roh Kudus? Dua-duanya. Dua-duanya masuk ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus bilang, jika orang mengasihi aku, kalau orang mengasihi Yesus, tandanya apa? Tandanya apa? Memberi tempat di hati, di tempat yang paling terhormat. Betul tidak? Siapa di sini yang selama hidup belum pernah punya kekasih? Saya tanya. Ada? Selama hidup tidak pernah punya kekasih itu. Ada nggak? Semua punya ya? Nah, kekasih hatimu itu letaknya di mana? Tempatnya di mana? Hah? Mendapat tempat yang paling utama di hati, betul tidak? Entah itu pacar, entah itu suami, entah itu istri, atau anak kesayanganmu, ataukah bintang film yang paling kau cintai. Barangkali masih ada yang cinta bintang film. Tempatnya di sini, di tempat di paling tengah, di hati. Sekarang kalau Anda berkata, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuklah di dalam hatiku. Siapa yang duduk di tengah-tengah? Yesus. Siapa yang paling kau kasih? Yesus. Kalau engkau mengasihi aku dan menuruti perkataanku, firmanku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi yang masuk di sini siapa? Siapa? Tuhan Yesus masuk, amin. Allah Bapak di mana? Masuk nggak? Jadi ketika Anda buka pintu hati untuk Tuhan Yesus, sebenarnya saat itu juga Roh Kudus hadir di sini, Allah Bapak juga hadir di sini. Ngerti enggak? Jadi kalau saudara berdoa, sebenarnya boleh, tentu boleh Anda menghadap kehadirat Allah Bapak Surgawi. Terima kasih Engkau hadir di sini. Engkau juga bisa berkata, Bapak Surgawi, aku bersyukur Engkau hadir di sini. Tidak ada salahnya. Tidak selalu kalau berdoa harus begini. Tidak boleh begini. Sebab dalam pikiranmu, roh Bapakku ada di sini, dan dia begitu besar, besar. Oh besar, besar, sangat besar sekali. Dia ada di mana? Di sini. Sejak engkau sadar bahwa Yesus ada di sini, Roh Kudus ada di sini, Allah Bapa ada di sini, segala sumber yang kau butuhkan ada di mana? Saudara, ini untuk menolong supaya Anda tahu kemana arah mengarahkan pikiran Anda kalau berdoa. Sekarang saudara, kalau Anda menyadari bahwa di dalam diri Anda ada Roh Kudus, misalnya, apa yang terbesar yang Anda bisa bayangkan yang pernah dikerjakan Roh Kudus? Yang Anda baca dari firman Allah. Apa yang terbesar, yang paling dahsyat yang bisa dikerjakan Roh Kudus? Sekarang ini jawab bebas, siapa saja. Ya? Enggak, saya tanya Roh Kudus. Pekerjaan apa yang dikerjakan Roh Kudus yang ibu kenal, tahu itu Roh Kudus gitu, yang paling besar? Ya, mengasihi, perbuatan baik. Ada yang lebih besar, yang lebih dahsyat gitu loh, yang bisa Anda bayangkan gitu. Mencarikan kemuliaan, apalagi? Ya, ya, membangkitkan Tuhan, apalagi? Menguatkan, memberi kekuatan. Ya, oh iya, apalagi? Yang lebih dahsyat, pekerjaan yang nyata gitu.
Dari yang jelas Roh Kudus. Mujizat Yesus ya. Apalagi? Damai sejahtera. Ya, itu selalu ada ya. Tapi yang nyata yang lebih gede lagi kita apa? Yang dilakukan Roh Kudus dulu. Kasih. Saudara baca kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 10. Coba apa isinya? Anda tahu apa itu di situ? Mengerami seluruh dunia itu. Ketika dunia kelam kabut kacau balau aduk-aduk bubur Manado tiba-tiba Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Biarlah terjadi cakrawala yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Lalu terpisahlah, yang di atas itu berbentuk awan-awan, yang di bawah uap air, tapi masih lumpur di atas muka bumi. Lalu jadilah laut, air berkumpul dalam satu tempat, dan daratan berkumpul sehingga terpisah. Auto semua bubur itu pisah. Jadi gunung-gunung dan jadi daratan yang basah, ini namanya air, yaitu lautan. Kemudian muncullah tanam-tanaman, muncullah burung-burung, ya, ikan-ikan dan sebagainya. 6 hari lamanya Roh Kudus bekerja. Sebetulnya hari ke-6 Allah bikin Adam. Amin. Bikin Adam dan Hawa pada hari ke-6. Jadi selama 5 hari Roh Kudus mengubah dari bubur itu tadi berubah jadi dunia yang bagus begini. Dalam 6 hari Roh Kudus mengubah seluruh dunia menjadi indah. Sekarang Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, tinggalnya di mana? Dalam sini. Luar biasa saudara, luar biasa. Kalau saudara mulai membayangkan begitu, di dalam diriku ada Roh Kudus yang dahsyat, yang mengubah dunia hanya dalam 5 hari. Dari keadaan kacau balau kelam kabut tiba-tiba menjadi indah. 5 hari. Saudara bisa membayangkan kalau Yesus Kristus duduk di dalam hati Anda, pekerjaan apa yang paling dahsyat yang pernah dikerjakan Yesus? Banyak ini ceritanya. Siapa yang mau cerita? Siapa mau ungkapkan? Apa yang paling dahsyat yang Anda bisa bayangkan tentang pekerjaan Yesus? Ya, mengubah kehidupan manusia. Ya, apalagi? Baca firman. Enggak, Yesus kerjain apa? Yesus mengerjakan apa? Yang paling besar, yang paling dahsyat. Yesus sendiri. Yang Anda pernah tahu dari Alkitab. Ya, mujizat. Apa? Menebus dosa manusia. Apa lagi? Apa lagi? Membangkitkan Lazarus yang mati itu ya, 4 hari sudah mati ya. Apa lagi? Yang lebih dahsyat lagi. Apa? Kurang jelas. Apa? Jalan di atas air. Lalu apa lagi? Ubah air jadi anggur. Segala macam. Lalu gini saudara, waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, jam berapa dia jalan di atas air? Ya, jam berapa? Subuh, jam 3 pagi kira-kira ya. Saudara di sini kalau Tuhan beri kesempatan, saudara mau nggak jalan di atas air? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa? Angkat tangan. Ya, seperti Yesus mau ya? Ya, Yesus jalan di atas air jam berapa? Jam 3 pagi. Waktu itu airnya air tenang, damai, teduh gitu. Apa yang terjadi? Betul air yang tenang atau teduh? Hah? Angin kencang sekencang-kencangnya, ombak setinggi rumah. Yesus jalan di atas air. Saudara mau jalan di atas air seperti itu? Jam 3 pagi. Mau? Tapi Yesus berjalan di atas air jam 3 pagi, subuh masih gelap dengan angin yang kencang sekali, dan dia naik di atas ombak, dia turun lagi ke bawah dasar ombak, naik lagi. Yesus yang dahsyat itu ada tinggal di dalam hati Anda. Yesus yang berkata kepada mayat yang sudah 4 hari busuk, Lazarus keluar, dan keluarlah orang diikat dengan
kain kapan itu keluar dari kuburan. Saudara mau jadi seperti Yesus itu? Saya mau tanya, Yesus kira-kira masih berbuat seperti itu lagi atau tidak? Masih mau berbuat begitu ya? Nah, kalau dia berbuat begitu, kira-kira berbuat di dalam tubuh yang mana dia mau pakai? Tubuh yang mana? Tubuh ini, saudara. Amin. Jadi Yesus ada di dalam diri Anda untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Apakah Anda siap begitu? Dia masih mau. Tapi masalahnya Anda mau enggak? Sebab dia diundang masuk sini atas keinginan dia. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk, barang siapa mendengar suaraku, buka pintu, aku mau masuk. Dia yang pengen masuk, dia tinggal sini. Dan kalau dia kepengen masuk di sini, dia kepengen apa lagi di sini? Dia kepengen melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dulu dia lakukan di atas muka bumi. Tapi dia memakai tubuh siapa? Tubuh Anda. Yesus diam di dalam diri Anda. Amin. Sekarang kalau Allah Bapa diam di sini, perbuatan Allah Bapa yang paling besar yang dia bisa yang pernah Anda bisa bayangkan itu apa? Mencipta alam semesta, apalagi yang paling besar lagi yang bisa Anda bayangkan, apa itu? Menyerahkan anaknya yang paling dia sayang, dia kasih, dia digantung di kayu salib, dan dia melihat sendiri anaknya digantung, disiksa di sana. Apalagi? Yang lebih besar lagi dari itu. Apalagi? Nggak tahu, ini pasti mesti diajarin, kamu nggak tahu. Ketika dia melihat anaknya turun ke bawah ke alam maut, dia ulurkan tangannya, dia angkat anaknya dari sana, lalu diangkat naik, ditaruh di atas muka bumi. Berapa? 50 hari lamanya? 40 hari? 50 hari ya? 40 hari saja. 40 days. Lalu diangkat lagi naik. Lalu dudukkan sebelah kanan. Itu sangat besar. Itu kuasa Allah yang paling besar yang pernah didemonstrasikan, yang pernah kita bisa bayangkan. Mengambil anaknya dari alam maut, duduk di sebelah kanan. Dan Allah Bapa yang begitu besar duduk sekarang di dalam hati saudara. Jadi saudara, kalau saudara berkata begini, oh aku memuji Engkau Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam hatiku. Apa yang saudara bisa bayangkan? Yesus ini siapa? Saudara boleh membayangkan segala perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Dia membangkitkan orang mati, dia mencelikkan mata orang buta, dia membuat orang timpang berjalan. Dia memberi dirinya sendiri mati di kayu salib. Dia hadir di sini. Lalu Anda berkata, Roh Kudus, Engkau ada di dalam diriku. Saudara bisa membayangkan apa? Roh Kudus, Engkau dahulu mengerami seluruh dunia, dan di dalam 5 hari Engkau mengubah dunia yang begitu kacau menjadi sangat tertib, dan Engkau berdiam sekarang di sini. Nah, Allah Bapa, Engkau yang begitu dahsyat kasih-Mu sampai rela memberikan anak yang tunggal yang Kau kasih. Orang yang sangat Kau sayang, Kau relakan untuk menebus umat manusia. Engkau diam di dalam diriku. Dan Allah Bapa yang mendemonstrasikan kuasa begitu dahsyat, mengangkat anaknya dari alam maut, duduk sampai ke sebelah kanannya. Engkau juga ada di sini. Segala kuasa yang dahsyat itu ada di dalam dirimu. Saudara, kalau saudara terus merenungkan ini dan mengakuinya, apa yang terjadi saudara? Saudara akan mulai merasakan sesuatu bergejolak di sini. Sesuatu yang panas, sesuatu yang hangat, sesuatu yang mengalir seperti strum di sini. Mengalir. Itu namanya urapan. Saya lakukan itu beberapa hari lamanya. Pagi sore saya ngomong itu. Di dalam diriku ada Tuhan Yesus Kristus, di dalam diriku ada Roh Kudus, di dalam diriku ada Allah Bapa, di dalam diriku ada segala kuasa. Roh Kudus yang dahulu menciptakan, mengubah bumi dalam 5 hari dari yang kacau itu menjadi sangat teratur dan indah. Roh Kudus yang dahsyat ada di dalam diriku. Roh Kudus, Engkau sungguh besar, luar biasa. Roh Tuhan Yesus, Engkau yang dahulu berjalan di atas air, membangkitkan orang mati yang sudah dikubur 4 hari, dan Engkau sendiri juga bangkit dari kematian. Engkau jalan di atas air, Engkau menampakkan diri, Engkau menyatakan kemuliaan Allah. Engkau ada di dalam diriku, Allah Bapa. Engkau menciptakan langit dan bumi, Engkau yang mengasihi manusia dengan mengorbankan anaknya sendiri dengan kasih yang begitu besar. Dan Engkau yang membuat Yesus kembali dari alam maut
jurang maut yang paling dalam, naik duduk sebelah Allah. Luar biasa engkau ada di dalam diri. Saudara, saya ngomong terus, saya ulang lagi, saya akui beberapa hari lamanya. Ketika kemudian saya merasakan urapan Allah itu penuh, terus saya berdoa begitu. Satu hari saya kedatangan satu nona. Anak perempuan ini minta didoakan karena dia matanya silindris dan minus 1,5 kalau nggak salah, kanan dan kiri. Lalu saya tanya, kamu main boneka enggak? Iya. Bonekanya menghalang kesembuhan kamu ini. Lalu, kamu rela nggak itu dibuang? Rela. Oke, tumpangin tangan. Saya tengking dalam nama Yesus. Kemudian saya ajak dia berdiri di depan saya ini. Coba angkat tangan begini. Coba ikuti saya. Katakan gini, Tuhan Yesus, saya bersyukur Kau ada di dalam saya. Di dalam saya sekarang ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Saya ajak dia ulang sekali lagi. Di dalam saya ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Tahu-tahu dia roboh, gedebuk. Lalu ketika dia roboh, baru di situ mengalami dia kelepasan. Dan langsung seketika itu, kalau tidak salah sesudah pelepasan itu, kira-kira satu jam kami doakan, langsung minusnya balik pulih, normal, tidak ada silindris, sama sekali bersih. Karena apa? Sejak dia mulai mengakui bersama saya, di dalam saya ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Dari dalam hatinya memancar air yang hidup. Dan air yang hidup itu ternyata membersihkan tubuhnya dari segala kelemahan tubuh, dari segala setan dan kuasa kegelapan. Dan matanya sembuh, matanya bisa melihat normal. Saya berkhotbah di satu gereja di sini Jakarta. Habis saya berkhotbah, ada orang minta didoakan, laki-laki. Saya bilang, coba Anda berdiri dan katakan, di dalam saya ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. Belum saya selesai dia sudah tumbang. Karena apa? Ada kuasa Allah yang hadir ketika pengakuan tentang kehadiran Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa itu mulai diucapkan. Kuasa Allah mulai meluap di dalam dirinya. Dia mengalami kelepasan dan kesembuhan. Pengakuan tentang kehadiran Allah di dalam diri seseorang itu membuat urapan Allah meluap-luap. Saudara, banyak kali orang Kristen merindukan tentang pertolongan Tuhan. Mereka merindukan berkat Tuhan. Mereka merindukan kesembuhan dari Tuhan. Mereka merindukan akan karunia-karunia Allah. Selalu cari di mana itu Allah, di mana Allah. Kesadaran bahwa Yesus sudah ada di sini. Roh Kudus sudah ada di sini, Allah Bapa sudah ada di sini. Seringkali tidak nyata dalam pikiran mereka, sehingga matanya lihat kemana-mana, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika ini mulai dikoreksi bahwa mereka sadar Yesus ada di sini, Roh Kudus ada di sini, Allah Bapa di sini, sudah ada, tinggal membiarkan meluap, tinggal membiarkan segala pertolongan Allah itu menyatakan diri. Tinggal membiarkan segala berkat Allah itu memancar seperti mata air. Dia memancar. Dia memancar. Tinggalnya di sini. Saudara, sebenarnya sejak Anda menerima Yesus di dalam hati Anda, segala kepenuhan kealahan sudah ada di dalam dirimu. Sudah ada. Hanya kesadaran tentang hal itu yang belum diajarkan, belum dibukakan. Sekarang lihat Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi hadirnya rasul-rasul, nabi-nabi untuk memasukkan sesuatu lagi, tapi untuk membuka pengertian mereka bahwa kuasa Allah sudah hadir di sini. Sehingga tingkat pertumbuhan ini
pengertian tentang kehadiran Kristus di dalam diri orang itu, mencapai kesempurnaannya, mencapai kepenuhannya. Sehingga tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran harus begini, harus berbuat begitu. Semua sudah diberikan Allah di sini. Dengan pengertian itu kita bisa bertumbuh dalam segala arah ke arah Yesus. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Secara dalam bahasa Inggris enak sekali. For in Him dwells all the fullness of God, dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Di dalam Dia berdiam segala kepenuhan kealahan secara badaniah, dan Anda sudah komplit di dalam Dia. Firman Tuhan bilang, Anda sudah komplit di dalam Dia. Engkau sudah lengkap. Engkau tidak kekurangan apa-apa. Siapa bilang kau kekurangan ini dan kekurangan itu? Siapa bilang kau lemah? Siapa bilang kau tak berdaya melawan iblis? Siapa bilang engkau ini kekurangan berkat? Siapa bilang engkau ini dikuasai ketakutan? Siapa bilang nasibmu buruk? Siapa bilang kau penyakitan? Omong kosong besar. Engkau sudah komplit di dalam Dia. Kata siapa? Firman. Ya tapi kenyataannya, ya tapi perasaannya, ya tapi saya rasa, saya pikir. Buang semua rasa dan semua pikiran itu, ganti dengan apa yang dikatakan Firman. Akui saja ini. So, Firman bilang begitu, yang benar pasti Firman, betul tidak? Firman bilang engkau sudah komplit. Apa yang komplit? Roh Kudus ada di sini, Yesus Kristus ada di sini, Allah Bapa ada di sini. Berikut segala karakternya, segala sifatnya, segala apa lagi? Segala keindahannya, segala kuasanya, segala kemuliaannya, ada semua komplit. Yang kurang apa? Mengetahui bahwa itu ada di sini. Itu saja. Kalau engkau mulai tahu dan mulai mengakuinya, apa yang terjadi? Segala yang kau akui akan mulai menyatakan diri dan mekar dan besar, dan kehadiran Allah nampak dalam hidup Anda. Banyak orang berdoa puasa. Saya sering dulu pergi ke Bukit Doa Ungaran, sering-sering. Sekarang udah jarang. Tapi setiap kali saya mendengar orang berdoa di sana, berdoa puasa untuk apa? Rindu akan kuasa Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak-teriak sepanjang berhari-hari. Barangkali ada 2 minggu tinggal di sana, tidur di sana, makan di sana. Selama 2 minggu apa yang mereka lakukan? Banyak orang Kristen buang waktu dengan berkata, ya Tuhan, jamahlah hamba-Mu, aku rindu Tuhan mengalami jamahan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kau tahu hidup kami penuh dengan kelemahan, tolong ubah kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau, pakailah kami dengan kuasa Allah. Tuhan, jamahlah kami, ulurkan tangan-Mu. Orang bisa berdoa begitu sampai semalam suntuk, tidak berhenti, bunyinya begitu terus sama terus. Dan besok pagi ketika kami lewat lagi, masih gitu juga bunyinya. Sepanjang malam mereka meminta-minta, melolong-lolong, berharap-harap. Dan sesudah lewat 2 minggu mereka pulang. Kalau ditanya apa yang kamu dapat? Ya, aku dapat damai sejahtera. Loh, mintanya apa? Kuasa. Kok dapatnya damai sejahtera? Ya, karena aku sudah puas nangis dan aku sudah puas berteriak-teriak. Pokoknya Tuhan sudah dengar, tidak tahu dikasihnya kapan. Jadi damainya damai apa? Damai unek-uneknya sudah dikeluarin, hanya itu. Nah, banyak orang Kristen berdoa cuma mengeluarkan unek-unek. Padahal apa yang dikehendaki oleh Allah? Engkau ketahui sebenarnya semua yang kamu minta sudah ada di dalam dirimu. Jangan kau keliru berpikir. Orang yang keliru berpikir itu sama seperti menunggu pesawat terbang di stasiun Gambir. Tidak akan datang. Tunggu dan sesudah 3 hari menunggu di sana, dia pulang dengan puas. Kenapa bisa puas? Aku pokoknya sudah menunggu. Pokoknya dapat pesawat tidak pesawat, pokoknya aku sudah menunjukkan bahwa aku setia menunggu di situ. Lah kamu menunggu di tempat yang salah. Oh begitu, salah. Menunggu pesawat terbang di stasiun Gambir, kapan dapatnya?
Anda menantikan kuasa Allah, Anda menantikan pertolongan Allah, Anda menantikan berkat Allah dengan cara yang keliru. Banyak kali hanya memohon dan meminta dan melolong. Anda kira kalau ditangisi, kalau keluar air mata, sambil berguling-guling, sambil pukul-pukulkan kepala ke tembok, dar, dia lalu beras kasihan. Anakku, oh sayang, jangan nangis, sayang. Nanti aku kasih ya, sabar ya, pulang dulu dah, sabar ya. Nanti 5 tahun lagi aku kasih ya. Lalu orang itu pulang dengan puas. Oh, Tuhan bilang pokoknya 5 tahun, aku tunggu. Apa begitu Allah menolong anak-anak Allah? Tidak. Dia ternyata sudah memberi segala perkara di dalam diri Anda. Banyak orang Kristen yang tidak mengertinya. Dan diajar oleh pendeta-pendeta juga. Karena mereka banyak pendeta yang berdoa macamnya begitu. Nah itu sebabnya mereka transfer juga roh yang sama kepada jemaatnya. Pokoknya kalau minta sesuatu, tunggu, sabar, tekun. Sebab saya juga menunggu baptisan Roh Kudus sudah 20 tahun belum dapat juga. Banyak pendeta begitu. Karena itu mereka mengajar jemaat, jangan menuntut Allah, serahkan saja semua kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kamu menuntut, kamu tidak dapat nanti kecewa. Nah heran kecewa terus, karena apa? Menunggu di tempat salah. Selalu berharap Tuhan turun dari Allah atas sana, lalu mengulurkan tangan. Jamah orang itu lalu geblak-blak gitu loh. Dar, terjadi mujizat. Mujizat sudah ada di dalam dirimu sejak engkau undang Yesus masuk di hatimu. Amin. Tinggal engkau akui dan dia memanifestasikan diri. Pusatkan perhatianmu, ada di sini. Dan ketika saya khotbah seperti ini, anak-anak remaja saya ajak dia bergandengan hari Minggu. Anak-anak bergandengan saya ajak mulai, ayo katakan, di dalam saya ada Yesus Kristus, di dalam saya Allah Bapa duduk di atas takhta, dari bawah tahtanya itu mengalir aliran air yang hidup. Aliran air yang hidup ada di dalam saya. Di dalam saya ada pancaran air yang memancar. Sekarang silahkan Roh Kudus manifestasikan, nyatakan itu melalui bahasa roh. Ketika saya mulai tumatan anak-anak mulai berbahasa roh, ada yang kecucuran air mata. Anak kecil-kecil lucu-lucu itu kecucuran air mata karena merasakan kuasa Allah mulai membuah di sini. Kalau arah pikiran kita dipusatkan kepada tempat yang sebenarnya, di mana Allah mau menolong dan memancarkan segala sesuatu, maka pikiran mereka tidak lari kemana-mana. Jadi konsentrasi di sini, mereka mengakuinya dan Roh Kudus benar-benar apa yang dia nyatakan, apa yang dia janjikan. Amin. Saudara, barangkali banyak di antara saudara mempunyai konsep yang semacam itu sebelumnya, mempunyai pikiran Allah itu, kenapa dia tidak menjawab doa saya? Kenapa saya sudah berdoa bertekun bertalu-talu berdoa berteriak-teriak, doa semalam suntuk, bermalam-malam suntuk, tapi tidak mendapat jawaban. Mungkin masalahnya lah karena engkau selalu mencari jawaban di angkasa, di luar angkasa sana. Padahal ia menjawab dengan jalan menaruh rohnya di dalam diri Anda. Itulah sumbernya. Amin. Mari kita sekarang berdoa, tundukkan kepala. Kita minta supaya Roh Kudus memancarkan kehadirannya di dalam hati Anda, sampai Anda mengalami kepenuhan keilahian, kepenuhan Kristus. Oh haleluya, Tuhan Yesus, kami datang bersama-sama berdoa saat ini. Banyak anak-anak Tuhan dengan problem dan masalah yang seolah-olah bertalu-talu berdoa dan ternyata tidak terjawab sejauh ini. Dan kami dihimbau oleh banyak pendeta dan pengajaran yang mengatakan kami harus bersabar, bertekun. Tapi malam ini kami tahu sebenarnya kuncinya. Jawabannya adalah karena pikiran kami tertuju kepada tempat-tempat yang lain, padahal Engkau menaruh jawaban itu di dalam hati kami. Saudara, kalau malam ini ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus tinggal di hatinya, meminta Roh Kudus tinggal di hati Anda, dan mengundang Allah Bapa tetap tinggal di hati Anda, lakukan malam ini. Dan kalau Anda perlu saya tolong, saya bantu Anda maju ke depan dan saya akan doakan Anda. Apapun masalah problemmu, tentang rumah tangga, tentang keuangan, tentang kelemahan dalam tubuhmu, tentang ketakutan memberitakan Injil, takut dipakai Tuhan. Tapi kalau malam ini kau buka hati, engkau berikan hidupmu kepada Dia, mata air akan mulai memancar. Itu yang membuat engkau sanggup melakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Saya minta musik bermain.